jika undangan maulid difitnah oleh kepolisian dan kejaksaan sebagai hasutan kejahatan berkerumun, maka saya khawatir ke depan azan panggilan sholat ke masjid dan undangan kebaktian di gereja serta imbauan ibadah di pura dan kelenteng juga akan difitnah sebagai hasutan kejahatan berkerumun. Masya Allah, pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga Cahaya Hati dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita pada konten Cahaya Hati News yang insya Allah menyampaikan berita fakta terkini, aktual dan insya Allah sesuai dengan syariat Nabi. Kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran walaupun pahit. Katakan kebenaran walaupun kau dibenci. Katakan kebenaran walaupun terintimidasi. Dan katakan kebenaran sekalipun dibalik jeruji besi dan dikunci 24 jam. Masya Allah. Luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berita yang sangat luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang diangkat dari berita islam.org. Apa yang terjadi? HRS, Habib Rizik Syihab, saya serukan polisi dan jaksa tobat sebelum diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jumat 26 Maret 2021. Subhanallah. Berita Islam. Habib Rizik menuding kejaksaan dan kepolisian bermufakat menjeratnya dalam kasus hasutan berbuntut kerumunan di Petamburan. Habib Rizik membandingkan kerumunan lain di Bandara Soekarno-Hatta saat kepulangannya dengan acara maulid di Petamburan. Ledakan jumlah massa penjemput di bandara adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa untuk datang menjemput. Betul, saya ingat dan saya nonton. Waktu itu beliau berkata, silakan. Mana mungkin masanya Habib Rizik, ya palingan berapa orang. Akhirnya, lihat umat membuktikan kepada mohon maaf Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, sebanyak itu manusia yang tumpah. Akhirnya dia berusil untuk lempar batu sembunyi tangan. Masya Allah. Yang kena siapa? Polda Metro Jaya dipecat. Polda Jawa Barat dipecat. Masya Allah, luar biasa. Nasyad. Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Itu namanya penyakit hasad. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, yang digelar dengan kalimat SMS. Ada nggak orang punya penyakit seperti itu? Ada. Siapa yang sedang saya bicarakan saat ini? Masya Allah. Nah, apa yang terjadi sahabatku ini rahmat Allah? Luar biasa. Ledakan jumlah massa penjemput di bandara adalah akibat pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media televisi nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput. Kerumunan bandara jauh lebih besar dibandingkan dengan kerumunan maulid di Petamburan. Dari segi jumlah massa dalam kerumunan bandara mencapai jutaan orang, sedangkan jumlah massa dalam kerumunan maulid di Petamburan hanya beberapa ribu saja. Demikian tertulis dalam eksepsi yang diterima dari kuasa hukum Habib Rizik seusai sidang Jumat 26 Maret 2021. Kuasa hukum Habib Rizik menyampaikan eksepsi itu dibaca langsung oleh Habib Rizik dalam persidangan. Namun sidang pembacaan eksepsi itu tidak terpantau baik secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun secara virtual di kanal YouTube PN Jakarta Timur. Ada apa? Dulu waktu sidang online kalian sibuk menyiarkan, kalian sibuk memperbaiki jaringan. Tapi kenapa saat ini pas sidang offline? Kenapa? Takut. Karena begitu luar biasanya beliau singa di meja hijau. Resah, khawatir, takut tidak terjawab, takut malu dilihat oleh masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Dan kemudian Habib Rizik menudingkan kepada kepolisian dan kejaksaan melakukan pemufakatan jahat karena mereka menyamakan undangan acara maulid dengan hasutan melakukan kejahatan. Betul, yang beliau himbaukan kepada masyarakat adalah tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai para umat Islam, lihat yang diumumkan tentang maulid. Orang ngundang untuk acara maulid, ngundang untuk hari besar dari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Dia menilai hal tersebut bentuk dari logika yang sesat. Betul, orang undang maulid. Disinilah kepolisian dan kejaksaan telah melakukan mufakat jahat dalam menyamakan undangan maulid Nabi Muhammad dengan hasutan melakukan kejahatan. Betul, kecuali yuk kumpul. Kita bikin rusuh, bikin resah, atau bikin demo, wajar, boleh ditangkap. Ini ngundang. Wahai para jamaah yang bisa hadir, silakan hadir di acara maulid Nabi. Begitu. Itu acara undangan, bukan undangan Nabi, bukan undangannya dari Al-Habibana Muhammad Rizik. Tapi secara logika, kalau orang yang bisa berpikir dengan baik, dengan sehat, tanpa ada hasad dan hasud, yaitu bahwa itu undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man farihal bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Allah hapuskan dosa-dosanya dan Allah jauhkan dari jilatan api neraka. Masya Allah. Saya dan panitia maulid mengundang umat untuk datang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai suri tauladan, bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Jika undangan maulid difitnah oleh kepolisian dan kejaksaan sebagai hasutan kejahatan berkerumun, maka saya khawatir ke depan azan panggilan solat ke masjid dan undangan kebaktian di gereja serta imbauan ibadah di pura dan kelenteng juga akan difitnah sebagai hasutan kejahatan berkerumun. Masya Allah, pintar, cerdas, betul, masuk akal. Hanya orang-orang yang tidak mau berakal saja yang tidak masuk. Masya Allah. Sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama, ungkapnya. Setelah menyampaikan tudingan Habib Rizik mengajak kepolisian dan kejaksaan agar bertaubat. Dia mengatakan bahwa hasutan kejahatan dalam kasusnya merupakan fitnah. Demi Allah, saya bersumpah bahwasanya hanya manusia yang tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Karenanya melalui sidang ini saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan, segeralah bertaubat kepada Allah sebelum kalian kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya diketahui Habib Rizik didakwa melakukan hasutan terkait kerumunan Petamburan. Atas perbuatannya itu Habib Rizik didakwa pasal berlapis. Berikut pasal yang menjerat Habib Rizik dalam persidangan perkara penghasutan terkait kerumunan di Petamburan. Masya Allah. 1. Pasal 160 KUHP, contoh pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 KUHP atau pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Yang ketiga, pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 KUHP atau pasal 14 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan terakhir, pasal 82A ayat 1 junto 59 ayat 3 huruf C dan Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, junto pasal 10 huruf B KUHP, junto pasal 35 ayat 1. Masya Allah, luar biasa. Itu banyaknya pasal. Tapi kenapa ketika penguasa, pemimpin yang melakukan kerumunan di NTT, kenapa tidak kalian kenakan pasal berlapis? Ada apa? Apa maksudnya? Siapa yang nyuruh kalian melakukan pasal berlapis ini? Masya Allah. Sahabat, saya sampaikan fakta aktual dan berita terkini sesuai dengan syariat Nabi. Kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit yang engkau akan terima. Kami sampaikan, Anda yang bisa menilai, sahabatku yang Allah. Maka nilailah bagaimana bentuk hukum yang ada di negeri kita ini. Sudahkah baik? Sudahkah betul? Sudahkah benar? Sudahkah seimbang? Sudahkah tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.